Indonesia today, the problem not really money, but how you design a program that will make sure that especially the bottom 40 will actually enjoy it. Small medium enterprises, financial inclusion, we actually have quite huge in this case, doubling the scale for those who receiving support, assistance, or in financial access for women. That is something that will reduce the tension or what you call it, the impatient, the expectation. Barusan tadi itu adalah wawancara Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani dengan channel News Asia pada 2017 lalu terkait kondisi ekonomi dan pemerataan kesejahteraan di Indonesia. Sri Mulyani mengakui bahwa persoalan yang terjadi di Indonesia bukanlah soal negara tidak punya uang untuk memberdayakan masyarakat kelas bawah, tetapi bagaimana program-program yang dibuat bisa dialokasikan benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Sebuah pertanyaan kemudian terbersit. Benarkah program-program pemerataan kesejahteraan ini benar-benar diupayakan untuk sepenuhnya kesejahteraan masyarakat banyak? Atau kita terjebak pada sebuah mesin kapitalisme yang sesungguhnya lebih banyak menarik keuntungan untuk sekelompok orang tertentu saja? Well, studi dari Credit Suisse pada 2016 lalu menyebutkan bahwa 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 49% total kekayaan nasional. Pertanyaan yang demikian ini seolah tidak akan ada habisnya untuk diperdebatkan. Namun satu hal yang pasti, jika bicara eksesnya terhadap persoalan sosial dan politik, akan ada dampak lanjutan yang sangat pasti bisa dirasakan di kemudian hari. Hal yang membuat kita berbicara tentang populisme dalam politik. Fenomena ini ditandai dengan kemarahan mayoritas masyarakat kelas bawah terhadap kondisi sosial ekonomi yang ada. Hal yang pernah diulas oleh The Economist dengan tajuk Rage Against the Machine, alias kemarahan pada mesin kapitalisme. Mirip-mirip lah sama nama band yang ini. Menariknya, wajah pertentangan-pertentangan ini bisa kita lihat di banyak negara lain. Salah satunya di Amerika Serikat. Berasa kayak ngomongin perjuangan kelas gitu nggak sih? Kayak pemikirannya Karl Marx. Abang tukang bakso, cepat dong kemari, sudah tak tahan lagi. Ngomongin Karl Marx bikin didatengin tukang bakso. Anyway, lalu seperti apa wajah dampak kemarahan terhadap kapitalisme ini bisa dilihat termasuk untuk Indonesia? Mari kita mulai. Bentar. Pinter Politik baru aja rilis e-book loh yang berisi kumpulan tulisan. Seri pertama kali ini adalah Membaca Politik Jokowi. Nanti juga akan ada seri-seri lanjutannya. Link pembelian ada di deskripsi ya. Lanjut lagi, mari kita mulai. Oke, kita mulai dari Amerika Serikat yang saat ini bisa dibilang tengah memasuki fase baru, terutama pasca kekalahan Donald Trump dalam kontestasi elektoral dari Joe Biden. Para pendukung Joe Biden memang boleh bersukaria dan berpesta, namun masalah sesungguhnya yang terjadi di negara tersebut belumlah usai. Pasalnya, sekalipun Trump kalah, ia tetap memperoleh sekitar 74,2 juta suara berbanding 81,2 juta suara milik Biden. Jumlah yang diraih Trump ini adalah rekor tersendiri untuk kandidat dari Partai Republik sepanjang sejarah AS. Terlepas dari tuduhan kecurangan dan lain sebagainya, besarnya jumlah dukungan ini tidak heran membuat banyak orang berkesimpulan bahwa Trump masih mempunyai basis dukungan yang sangat besar di akar rumput, terutama dari kelompok pemilih kulit putih dengan ekonomi terbawah. Yes, kalian nggak salah dengar, dari ekonomi terbawah cuy. Orang terkaya tapi didukung oleh kelompok orang termiskin. Fenomena ini terjadi karena Trump yang jadi salah satu orang terkaya di dunia ini justru menggunakan strategi menyerang kelompok-kelompok liberal dan konservatif mapan serta mampu mengkapitalisasi kemarahan masyarakat bawah ini kepada kelompok elit. Jargon-jargon nasionalisme ekonomi mampu menjangkau mereka-mereka yang terdampak paling besar dari transformasi yang terjadi dalam dunia industri di AS.
Sebagai catatan tambahan, AS adalah satu-satunya negara dominan di dunia yang pendapatan masyarakat bottom 50%-nya bukan hanya stagnan, tetapi juga mengalami penurunan dalam setidaknya 40 tahun terakhir. Ini salah satunya diungkapkan oleh Profesor Kishore Mahbubani dalam banyak tulisan dan kesempatan wawancara. So yeah, you're gonna trust the number, right? Sementara konteks transformasi dalam bidang industri ini pernah disinggung oleh kandidat calon presiden AS yang ikut dalam konvensi Partai Demokrat. Orang ini, Andrew Yang, ketika ia melihat kondisi ekonomi yang terjadi di swing state alias negara-negara bagian yang memenangkan Trump di Pilpres 2016 lalu. Ia menemukan bahwa ada gelombang kehilangan pekerjaan dan ketidakpuasan ekonomi yang besar terjadi di negara-negara bagian ini. Menurut Yang, ini terjadi akibat transisi dari banyak industri yang mulai mengurangi jumlah pekerja manusia dan menggantikannya dengan mesin-mesin, robot, artificial intelligence, dan lain sebagainya. Terminologi yang digunakannya adalah automation atau otomisasi. Ini adalah kondisi yang lumrah terjadi dalam sistem ekonomi yang kapitalistik, mengingat beban biaya produksi untuk pekerja manusia itu jauh lebih besar dibandingkan mesin. Selain upah, perusahaan punya tanggung jawab terhadap berbagai benefit dan tunjangan lain yang harus dibayarkan pada pekerja tersebut. Selain itu, mesin juga dianggap mampu meningkatkan kapasitas produksi menjadi jauh lebih maksimal. Well, kita hidup di dunia yang dikendalikan oleh Amazon, Google, Microsoft, Facebook, Apple, dan lain sebagainya. Nah, otomisasi ini hanya salah satu fenomena yang terdampak pada nasib banyak pekerja kera biru kulit putih di AS. Inilah yang kemudian membuat mereka menyimpan kemarahan pada kemapanan elit. Konteks kemarahan inilah yang berhasil dikapitalisasi oleh Donald Trump dengan jargon nasionalisme ekonominya. Ia juga berhasil menggunakan isu imigran sebagai kambing hitam dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Danny Quah dari Lee Kuan Yew School of Public Policy Singapura menyebutkan bahwa rata-rata pendapatan 1% populasi teratas di AS mencapai 138 kali lipat pendapatan rata-rata 50% kelas terbawah. Inilah yang kemudian membuat prinsip-prinsip keadilan menjadi mudahnya digunakan dalam kampanye politik. Well, Trump memang kemudian kalah, tapi then you start to question the democracy. Untuk orang yang dianggap sebagai pemimpin yang buruk dan bla bla bla, tapi bisa mendapatkan dukungan 74 juta jiwa. Pasti ada yang salah dengan demokrasi atau ada yang salah dengan sistem ekonomi dan sosialnya. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Well, semangat pemerataan kesejahteraan mungkin bisa dibilang menjadi salah satu alasan Presiden Jokowi memenangkan Pilpres di 2014 lalu. Tetapi pasarnya di mana? Petani itu sebetulnya asal diberi arahan, asal dikawal, asal diberi PPL, asal diberi bibit, itu berproduksi apapun bisa. Jangan menganggap remeh petani. Ia yang berlatar belakang bukan dari kelompok elit dianggap mampu menjadi muara rage against the machine dari kelompok masyarakat berpendapatan terendah. Sebagai catatan, tingkat ketimpangan ekonomi Indonesia juga cukup buruk seperti disinggung di awal, di mana sekitar 49% total kekayaan nasional dikuasai oleh hanya 1% populasi saja. Namun, selalu ada kritik bahwa seiring berjalannya waktu, Jokowi yang dulu mewakili kelompok kelas terbawah kini mulai lebih pragmatis dalam menghitung relasi politiknya dengan kelompok elit politik dan bisnis. Ini yang menyebabkan pada titik tertentu kebijakan Jokowi masih banyak yang belum menjangkau masyarakat terbawah. Benjamin Van Bland dari Lowy Institute dalam bukunya Man of Contradictions bahkan menyebut Jokowi terjebak dalam kontradiksi-kontradiksi, misalnya antara demokrasi dan otoritarianisme, keterbukaan dan proteksionisme, Islam dan pluralisme, atau yang dalam bahasan kita kali ini antara rakyat bawah dan kelompok elit. Indonesia mungkin belum ada pada gelombang masif otomisasi, tetapi sedang bergerak menuju ke titik tersebut. Tanpa adanya pemikiran dan visi yang tepat, niscaya negara ini bisa saja diguncang persoalan-persoalan yang lahir akibat ketimpangan ekonomi.
Jika itu yang terjadi, bukan tidak mungkin rage against the machine atau kemarahan pada kapitalisme akan menampakkan wajah yang lebih sadis di kemudian hari. Katakanlah dalam bentuk aksi protes yang berujung pada kekerasan dan yang sejenisnya. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Apakah ketimpangan ekonomi di Indonesia sudah benar-benar parah? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Ini adalah Horizon Pinter Politik yang berangkat dari tulisan in-depth di pinterpolitik.com. Jika kalian punya saran atau masukan untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk di rumah aja patuhi protokol kesehatan dan rajin-rajin cuci tangan kalian. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, serta ikuti terus pinterpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Bye-bye.